Emang ora enek sing iso ngei hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi siapapun itu nggak punya kemampuan. Siapapun nggak punya kemampuan, nggak punya hak untuk memberi petunjuk atau mendatangkan hidayah kepada orang lain. Ya, semua itu hanya hak Allah saja. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa kita menjadi orang yang hebat atau kita menjadi orang yang top bisa menundukkan atau bisa membuat si A si B masuk Islam mendapatkan hidayah itu bukan begitu ya. Karena siapapun itu nggak akan mampu gitu. Karena memang hanya hak Allah lah untuk menyampaikan hidayah itu kepada seseorang. Jangankan kok kita hanya orang-orang biasa, teman-teman. Jangankan kok kita orang-orang biasa, yang sekelas Nabi, sekelas Nabi ya. Sekelas Nabi itu kan harus pilihannya Allah ya, pilihannya Allah. Kemudian apa yang dibekalkan oleh Allah itu sudah sangat dipahaminya gitu. Itu aja nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa memaksakan hidayah itu untuk sampai kepada orang-orang yang didakwai. Maka dari itulah teman-teman ya, kalau kita itu ingin atau menginginkan ya seseorang itu mendapatkan petunjuk, ya langkah utamanya itu adalah didoakan. Didoakan kepada Allah karena yang berhak untuk memberikan hidayah itu hanya Allah dan hidayah itu hanya hak Allah. Ya maka kita minta saja, ya minta saja kepada Allah. Karena kalau kita mengandalkan dakwah-dakwah kita, ajakan-ajakan kita itu nggak mempan, itu nggak mempan tanpa kita doakan kepada Allah. Dan nanti resikonya juga berat teman-teman. Ya, resikonya juga berat akan menimbulkan satu kesombongan apabila kita itu merasa hidayah yang didapat oleh seseorang itu adalah darinya, ya atas atas dari dirinya. Ini yang bahaya. Kalau kita lihat sejarahnya Umar ya, sejarahnya Umar bin Khattab untuk bisa membela Islam, masuk Islam dan membela Islam ya. Ketika itu Umar itu menjadi salah seorang yang ditakuti di kalangannya pada saat itu. Bahkan Rasulullah pun itu segan itu, segan dalam arti mengetahui bahwa ada potensi pada diri Umar bin Khattab itu, sehingga kesempatan pada satu kesempatan itu Nabiullah Muhammad SAW itu berdoa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Nah, suatu saat doa itu terjawab oleh Allah SWT bahwa yang dipilih untuk masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang menguatkan dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah Umar bin Khattab. Ya, itu diketahui dari adik iparnya gitu si Habab itu ya, istri suaminya adiknya itu. Ketika Umar bin Khattab itu mau mencari Nabi Muhammad ya, kalau Umar bin Khattab belum masuk Islam kan manggilnya masih Muhammad ya, melaku-melaku gua pedang ngono Muhammad itu. Nah, pada saat ketemu Arkom ya, waktu itu masih Islamnya sembunyi-sembunyi ya. Islamnya masih sembunyi-sembunyi, belum berani terang-terangan karena menghadapi intimidasi kaum kafir Quraisy. Umar bin Khattab itu ketemu dengan Arkom gitu, Arkom bin Arkom yang rumahnya sering dipakai untuk kegiatan Rasulullah gitu. Lah Arkom juga gitu, searep ngaku piye, orang ngaku piye salah satu tuh, itu gula ono kono ya, reneng yang di. Akhirnya Umar jalan lagi goleki ketemu dengan seseorang. Neng di Pak Umar, yang bahasanya awake dhewe. Bahasane awake dhewe. Lah neng di Pak Umar. Arep goleki Muhammad, arep pateni ngono iki. Lho, ngopo kalamen ngene ya. Emang terkenal berangasan ya. Wes rasa goleki Muhammad. Goleki adikmu wae. Adikmu ki mlebu Islam kae, ya. Karo iparmu. Apa iya? Iya. Akhirnya Umar bin Khattab ini yang gue Mayadini ya. Nang Mayadini ini sejarah terkenal ya, sejarah populer. Nang Mayadini saka njaba iki sadurunge mlebu omah iki krungu gitu, krungu sik adike karo ipene iki
maca apa ngono kuwi. Kalau dalam sejarah itu yang dibaca surat Toha ayat 14 ya. Maca apa ngono kuwi kok asing ngono bagi Umar. Akhirnya masuklah Umar ijik nesu ngono, ijik dalam keadaan marah itu. Wes ngamuk sampai adik iparnya tuh takut nggak berani nemui gitu. Sampai adiknya itu nggak berani nemui. Delik ning mburi lawang. Nemunya di wedok. Ngopo? Ngopo Kang Mas? Apa kowe bener mlebu Islam? Lah ngopo? Misale enek kebenaran sing luwih bener daripada agamamu sing lawas kuwi piye? Wah, ditekoki ngono kuwi malah Umar semuntap. Adike ditampar, adike ditapuk, cah basa Jawane ditapuk raine ngono kuwi nganti metu getih. Lah karena cewek, ya Umar iki sak brangas-brangase Umar iki angger karo cewek ya ora tau kok nampar ya, sampai marah saking marah seperti itu, adik ini ditampar sampai ketian gitu. Akhirnya Umar sadar dengan melihat darahnya di wajah adiknya kuwi. Ora ora sorry. Piye piye ceritane piye? Sing mbok gawa kuwi apa? Ya sing mbok gawa kuwi apa? Akhirnya adiknya itu nuduh nih iki lho surat Toha ayat 14 ini ayat Al-Qur'an yang diajarkan oleh Muhammad. Nah, saking kagumnya dengan ayat itu ya kebenaran yang dia rasakan menyentuh hatinya sehingga Umar itu langsung ingin diantar kepada Nabi Muhammad. Nah, bareng jaluk diterkenyeng Nabi Muhammad itu, adik ini lagi awani metu. Wis ra nesu neh ya. Ngerti Umar wis ra nesu ngono ki, adik wani metu. Wis Mar, wis Mas ngono ya bahasane Mas IP ya. Wis Mas tak terni goleki Nabi. Ini saya bangga karena yang dipilih dalam doa Nabi itu ternyata kamu. Karena Nabi itu kemarin berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan Abu Jahal bin Hisam atau Umar bin Khattab. Ternyata yang dipilih kamu. Wah, ini luar biasa. Nah, sehingga diantarkanlah Umar bin Khattab itu ke rumah Arqam untuk menemui Nabi. Ya disitulah teman-teman. Sehingga ketika itulah setelah ketemu Nabi, Umar bin Khattab melafalkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menjadi pengikut Islam. Nah, pada saat itu pula itu karena selain Umar kan rawani ya, wong kendel ya, wong kendel. Umar wong kendel ya. Selain Umar kan rawani terang-terangan. Lah setelah dia itu ketemu Nabi dan menyatakan keislamannya, dia itu langsung mengumumkan keislamannya itu di masyarakat. Wih, saiki aku Islam, saiki aku belani Muhammad. Sapa sing arep nglarani Muhammad urusannya karo aku. Wah, cacong. Sing ngono kuwi. Tadi itu yang memberi hidayah siapa? Allah berkat doa Nabi. Jadi bukan Nabi merasakan setelah saya doakan. Tapi itu karena Rasulullah yang meminta kepada Allah, lalu Allah memberikan jawaban itu. Jadi yang memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hanya dengan doa, belum pernah didakwai ya. Belum pernah Rasulullah itu dakwah kepada Umar kon piye-piye itu enggak. Tapi Umar dengan doa Rasulullah bisa masuk Islam. Nah, inilah yang perlu kita contoh teman-teman. Jadi kita nggak perlu apa ya, semacam kemerungsungan itu, semacam kemerungsungan agar orang-orang itu seakan-akan kudu kon apik kabeh. Kudu kon Islam kabeh. Kudu kon padha aku kabeh. Sing parah kuwi. Kon padha aku kabeh iki piye. Yen masuk Islam kabeh ra apa-apa, nen padha aku kabeh iku sing repot ya, karena Islam itu kan Islam ya, kadang melu-melu seseorang itu sing dieloni ora Islame, ning mudengi. Mudengi kowe piye. Ora Islame piye ning mudengi wong kuwi piye. Nah, sing parah itu kebanyakan orang itu kan salah arahnya kan di situ. Karepe pembelajar Islam tetapi malah melu mudengi wong Islam. Nah, itu sing marake sosok kacau. Nah, kemudian teman-teman, setelah Umar itu masuk Islam itu sebagai bukti bahwa hidayah itu hanya hak Allah saja. Jadi kita nggak usah merasa GR, nggak usah bangga diri, nggak usah sombong bahwa seseorang itu bisa baik karena saya, seseorang itu bisa masuk Islam sing ngajak saya. Itu kegeeran ya, kegeeran yang perlu dipangkas karena itu
melanggar hak-hak Allah ya. Itu sehingga para ustadz, para kiai, para apapun yang merasa dirinya itu menjadi jalan petunjuk oleh Allah ya, jalan petunjuk dari Allah, itu jangan merasa dia yang memberi, kamu itu hanya jalan itu, kamu itu hanya jalan dari lewat doa dan sebagainya. Tapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat yang ke-99 dan 100 ya. Di sana ada dijelaskan oleh Allah tentang hidayah itu ya, bahwa sebenarnya yang mempunyai hak memberikan hidayah itu hanyalah Allah saja. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Jadi Allah saja bertanya seperti itu ya pada kita ya. Jadi artinya kita tuh nggak usah maksa ya, karena itu sudah menjadi hak Allah saja. Ya, kalau dia rasa maksa-maksa wong, sing penting dakwah piye dakwah lah. Dakwah sing bijak, dakwah yang baik, dakwah yang memunculkan nilai-nilai simpatik ya dari ajaran yang kita bawa. Ajarannya apik, cara dakwahnya apik ya malah mengesankan bahwa yang diajarkan itu nggak baik. Contoh yang lebih jelas lagi itu ada pada ayat 10 dan 11 ya di dalam surat At-Tahrim ya teman-teman ya. Akhir juz 28 itu. Di sana dikatakan bahwa Allah itu memberikan contoh kepada orang-orang yang beriman itu tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ya. Kuwi bojone sing wedok kuwi ra gelem beriman padahal bojone Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tapi bojone sing wedok ora gelem beriman. Kuwi kan contoh to. Aja nek kok awake dhewe Nabi Nuh, Nabi Lut itu tidak mampu membuat istrinya menjadi orang yang beriman. Tetapi kebalikannya Fir'aun ya. Fir'aun itu karepe kan ngakon wong kabeh kon kafir ya. Fir'aun kuwi karepe wong iki kabeh kon kafir, kon ngakui bahwa Tuhan ki dheweke itu. Tetapi istrinya sendiri kuwi malah muslim loh, kuwi malah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Jadi memang benar-benar hidayah itu hanya dari Allah saja gitu. Jadi nggak ada yang lain. Atase Nabi reso gawe bojone beriman dan Fir'aun sing kejem ya kalau bojone ya kalah. Ternyata bojone Fir'aun dia malah beriman. Jadi ya itu tanda satu bukti teman-teman. Bojone Fir'aun sing kudune kafir malah beriman ya. Bojone Nabi Nuh, Nabi Lut sing kudune beriman malah kafir. Ini kan satu pertanda bahwa kekuasaan untuk memberikan hidayah itu hanya hak Allah saja. Ternyata Fir'aun itu sak galak-galake Fir'aun ya. Sak kejem-kejeme Fir'aun, sak galak-galake Fir'aun. Kuwi cek wedi karo bojone. Ternyata Fir'aun ya ternyata suami takut istri gitu. Lah rabi, saiki ketika mulai nemu bayinya Nabi Musa ya. Nabi Musa itu hanyut masuk ke istananya Fir'aun. Ketika ngerti bayi lanang, aturane Fir'aun kan kudune dipateni. Tapi karena permintaane bojone Fir'aun, ojo dipateni, wong anake dhewe iki ra duwe anak, wis ben dopeni wae. Ternyata Fir'aun ki ya nurut ya gitu. Ternyata Fir'aun ya nurut, ora gelem mateni bayi lanang yang suatu saat nanti menjadi Nabi Musa yang akan meruntuhkan kerajaannya sesuai dengan mimpinya. Itu ya karo-karone bayi sing ditemu dhek dhewe mlebu istanane dhewe arep dipateni ora oleh karo bojone. Bojone itu beriman. Itu menunjukkan bahwa bagaimana kekuatan hidayah dari Allah SWT itu nyata adanya, ya nyata adanya. Jadi teman-teman kalau kita itu ingin seseorang itu mendapatkan hidayah, maka didoakan saja. Didoakan agar hidayah kita istiqomah dan teman-teman kita yang lain itu juga mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Karena kita yakin hidayah itu kalau berasal dari Allah SWT, insya Allah akan langgeng dan baik. Daripada kita paksa-paksakan yang seakan-akan Islam itu paling benar, harus kamu pegang itu. Nanti malah sing dikon malah wegah. Sing dikon malah wegah gara-gara delok sikape awake dhewe.